ada anak TK yang membuli adik kelasnya sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas tentang anak-anak atau biasa disebut dengan anak usia dini. Mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwasalnya anak-anak itu biasanya rentang usianya dari 0 sampai 15 tahun, 0 sampai 17 tahun, ataupun 0 sampai 10 tahun. Atau mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwasalnya anak-anak itu usianya dari 3 tahun loh. Tapi kalian tahu gak sih kalau misalnya di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia yang menyebutkan bahwa anak usia dini itu rentang usianya dari mulai 0 sampai 6 tahun. Dan pada masa ini juga anak-anak masuk ke dalam masa perkembangan dan pertumbuhan yang dimana masa itu merupakan masa kepekaan dia. Nah, itu dari segi undang-undang di Indonesia ya. Tapi menurut Benjamin S. Bloom, seorang pakar ahli pendidikan dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, mengatakan bahwa sel jaringan otak pada anak itu berkembang sangat pesat dari mulai usia 0 sampai 4 tahun berkembang sampai ke 50%. Dan pada usia 8 tahun, perkembangan sel jaringan otak pada anak itu berkembang sampai 80%. Benjamin S. Bloom juga mengatakan bahwa pada masa ini, anak-anak itu masuk ke dalam masa keemasannya atau golden age. Nah, kalau misalnya kita tarik dari dua teori tersebut, dari Undang-Undang Indonesia dan juga teori dari Benjamin S. Bloom, hasil penelitiannya, kita bisa menyimpulkan kalau pada masa usia 0 sampai 8 tahun itu ataupun 0 sampai 6 tahun itu benar-benar masa di mana anak itu harus diberikan stimulus serta rangsangan agar pertumbuhannya lebih baik. Tapi gimana caranya? Menurut pakar ahli psikolog Bapak Jean Piaget juga menyebutkan bahwasalnya anak itu akan berkembang melalui proses active learning yang dimana kita memberikan kesempatan nih kepada anak untuk mencoba dan melakukan sesuatu secara langsung sehingga mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kakinya juga akan bekerja tanpa anak itu sadari. Dan kita ambil contoh kasarnya aja ya, jika seorang anak memiliki bakat terpendam seperti halnya berenang, namun orang tuanya ataupun seseorang yang ada di lingkungannya itu tidak mendukung dengan cara tidak memberikan fasilitas, entah itu memberikan les berenang ataupun mengajak dia untuk bermain air misalnya, mengajak dia pergi ke sungai atau ke danau untuk mencoba dia berenang di pantai dengan arus aliran yang tidak terlalu berbahaya. Secara tidak langsung kan lingkungan juga berpengaruh ya terhadap proses perkembangan anak. Bila tidak didukung dengan hal-hal yang positif dari lingkungannya, lalu bagaimana anak itu bisa berkembang? Dan ini juga berkaitan dengan teori Bapak Maslow, seorang ahli pendidikan anak usia dini yang mengatakan bahwasalnya perkembangan anak itu mempunyai beberapa hal yang harus dibutuhkan, yang harus didapat seperti sandang, pangan, papan, serta juga rasa kasih sayang dan rasa aman dari setiap lingkungannya. Kalau kita kaji lagi, berarti selain makanan, kebutuhan seperti pakaian dan juga rumah yang layak, lingkungan itu sangat berpengaruh juga loh. Karena menurut Harlock, tahun-tahun awal kehidupan anak itu sangatlah berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak itu tersebut, di mana anak akan meniru segala hal apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Oke, kita ambil salah satu contoh kasus di mana lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Seperti contoh kasus di tahun 2016, bahwasalnya ada anak TK yang membuli adik kelasnya sendiri, yang dimana adik kelasnya itu masih di usia anak PAUD. Karena kan kalau kita tahu sendiri bahwasalnya anak TK itu biasanya kelas A dan kelas B, yang dimana usianya itu sudah mulai masuk ke arah angka 4 sampai 6 tahun. Sedangkan untuk playgroup ataupun PAUD biasa cenderung di usia di bawah 4 atau 3 tahun ke bawah. Kejadian ini sangatlah membuat geger di tahun itu, sehingga Komnas Perlindungan Anak pun ikut andil dalam masalah kasus ini. Di sini, Lembaga Perlindungan Anak berusaha dan berupaya untuk membuat polisi tidak memberikan hukuman terhadap anak yang sudah membuli adik kelasnya itu. Kita masuk ke dalam kronologi ceritanya ya. Ceritanya pada saat itu ketika anak itu sedang melakukan kegiatan pembelajaran, ada anak kecil, kita sebut aja A. A ini berusia di kelas PAUD, yang dimana notabene dia itu usia 3 tahun ke bawah atau 4 tahun ke bawah.
Nah, pada saat itu ketika sedang pembelajaran, A ini meminta izin kepada gurunya untuk pergi ke toilet. Namun sangat disayangkan memang ketika itu gurunya mungkin sedang mengajar seorang diri, karena seperti yang saya tahu bahwasalnya guru itu kalau di dalam kelas itu minimal 2 orang, karena ketika ada satu murid meminta izin untuk ke toilet, satu gurunya lagi akan mengawasi teman-teman yang lainnya. Nah, pada saat anak ini meminta izin pergi ke toilet dan gurunya pun membiarkan gitu, seperti Ibu, saya izin ke toilet, boleh nggak Bu? dan gurunya juga mengatakan, oh silakan, silakan saja, hati-hati ya, seperti itu. Kronologi dari guru tersebut, anak itu berkelahi dengan kakak kelasnya yang duduk di bangku TK, yang notabene berarti lebih tua dong. Hingga akhirnya guru yang tadi sudah memberikan izin itu mendengar suara teriakan dan tangisan, mungkin sampai terdengar ke dalam kelas guru tersebut. Akhirnya guru tersebut masuk ke dalam toilet dan ditemukanlah anak itu sudah berlumuran darah. Itu bahaya banget sih sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya kita berpikir lagi, kayaknya anak TK nggak mungkin ya seperti itu ya, bahwasalnya mungkin ketika anak TK akan marah-marahan atau berantem, biasanya sih cuma rebutan mainan, ataupun paling parah juga dia dorong di atas perosotan, dan itu mungkin karena ketinggian dia akan mendapatkan cedera. Tapi kan kalau misalnya di toilet, bagian mana yang tinggi? Akhirnya datang polisi serta bahkan sampai ke Komnas Perlindungan Anak pun melihat. Namun ada seorang juru bicara dari Komnas HAM Perlindungan Anak, itu Bapak Ulul Hadi, mengatakan bahwa jangan sampai anak ini mendapatkan hukuman. Lebih baik anak ini diberikan sebuah pengarahan supaya anak tersebut bisa mengerti ke depannya. Dan dari pihak orang tua korban juga tidak ingin kalau masalah ini terlalu diungkit-ungkit atau dibesar-besarkan, hingga akhirnya pihak korban menyelesaikan secara kekeluargaan dan mencabut semua berkas-berkas dan laporan yang sudah ada di polisi. Dan dari pihak guru juga sudah membuat permohonan maaf karena beliau mengakui bahwasalnya di kelas itu hanya ada beliau seorang. Guru satunya lagi itu sedang izin sakit, sehingga mau tidak mau guru ini memberikan izin kepada anak tersebut untuk pergi ke toilet sendiri. Namun sangat disayangkan jika kita lihat lebih dalam lagi apa yang terjadi pada anak tersebut hingga dibawa ke rumah sakit karena faktor dari kekerasan yang sudah dia alami. Kalau kita lihat dari sisi pelaku, memang dari keterangan orang tua dari pelaku pembulian tersebut, anak ini memiliki kebutuhan khusus yang dimana dia kurang untuk mengontrol emosinya. Sehingga mungkin pada saat itu dia langsung memberikan emosi yang sangat meluap-luap hingga akhirnya menjadikan adik kelasnya atau korban ini pembulian secara tidak langsung. Nah, kalau kita tarik garis dari kejadian yang tadi, mungkin beberapa dari kita berpikir ya, kok bisa seorang anak kecil dengan usia 6 atau 4 atau 5 tahun itu bisa melakukan kekerasan hingga berakibat fatal seperti itu. Kita kembali lagi dari teori-teori yang sudah kita bahas tadi, bahwasalnya anak itu merupakan peniru, yang dimana dia sudah melihat, dia sudah mendengar, bahkan mungkin dia secara tidak langsung mencoba apa yang sudah dia lihat dan dia dengar itu dia ulang lagi nih. Nah, pengawasan dari orang tua itu sangatlah penting ternyata ya, bahwasalnya anak itu meniru tontonan video, dan kita sebagai orang tua atau orang yang lebih tua di lingkungan dia kurang memperhatikan apa yang dia tonton, secara tidak langsung mungkin saja anak itu sudah menonton Smackdown ataupun film-film tentang pembulian ataupun film-film yang dikemas seperti halnya kemasan temanya anak-anak, tapi pas kita tonton film itu dari awal sampai akhir ternyata film tersebut memiliki beberapa adegan kekerasan loh. Nah, itulah pentingnya bagaimana lingkungan harus menjaga rasa aman dan kasih sayang kepada anak itu. Jika orang tua sudah peka terhadap apa yang sudah dilakukan anak-anak, dia pasti akan menyaring lagi tontonan apa yang dia lihat, menyaring lagi perilaku bagaimana yang sudah dia lihat secara tidak langsung di lingkungan yang sudah dia lihat, apakah
dia pernah melihat preman di jalan, atau mungkin dia sudah pernah melihat pencopet yang dipukuli oleh massa di jalan. Kan secara tidak langsung kita harus memberikan pengertian terhadap anak. Nah, ini tidak patut loh untuk dicontoh. Nah, yang ini boleh loh untuk dicontoh. Nah, seperti itu. Oke, itulah pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar nanti. Jangan lupa like dan subscribe video saya untuk lebih mengenal dunia anak ke depannya. Kita belajar bersama di Koala Bercerita. Bye-bye!